Dengan adanya deforestasi tersebut juga menurunkan resiliensi dari daerah tersebut saat terjadinya bencana. Jadi sebagai amplifier kalau bisa dibilang. Bahkan kerugiannya itu sendiri sekitar 69 sampai 200 triliun kalau dikuantifikasi. Kebijakan, putusan, hukum, dan regulasi itu kan buatan manusia ya. Maka menurut saya diubahlah menjadi suatu gerakan baru atas dasar keadilan, agar manfaatnya tidak hanya kaum elit yang bisa rasakan. Selamat datang kembali di CSIS Spotlight, podcast dari Center for Strategic and International Studies, CSIS Indonesia. Podcast yang membahas tentang isu-isu terkini, menarik, dan tentunya strategis. Saya Nadia Daulay, dan di episode kali ini kita akan membahas satu isu yang sering dibingkai sebagai pilihan, padahal sebenarnya jauh lebih rumit dari itu, deforestasi dan kebijakan iklim di Indonesia. Narasi yang dominan hari ini menempatkan konversi lahan hutan sebagai instrumen ketahanan pangan dan energi, food estate untuk kedaulatan pangan, dan juga ekspansi sawit untuk mendukung mandatory biodiesel. Logikanya terdengar sederhana, butuh lahan, hutan tersedia, maka hutan dibuka. Tapi ada satu hal yang sering luput. Hutan bukan lahan kosong yang menunggu dialihfungsikan. Hutan adalah input produksi itu sendiri. Dia mengatur siklus air lewat daerah aliran sungai, menstabilkan iklim mikro, dan melindungi kita dari bencana hidrometeorologi. Artinya, ketika hutan terdegradasi, kapasitas produksi jangka panjang kita ikut terdegradasi. Jadi ini bukan trade-off yang linear, di mana kita tinggal menukar hutan dengan pangan atau energi. Ini adalah feedback loop, dan itulah yang belum cukup terinternalisasi dalam perencanaan kebijakan kita. Angkanya pun sudah berbicara. Sepanjang 2025, laju deforestasi Indonesia melonjak tajam, dan sebagian besar didorong oleh program swasembada pangan. Di saat yang sama, frekuensi bencana hidrometeorologi terus naik, dan dua hal ini tidak berdiri sendiri. Hari ini, untuk membedah ini, saya ditemani dua peneliti dari CSIS Indonesia. Ada Kak Fia Aslia, peneliti Climate Policy Unit di CSIS Indonesia, dan juga Mbak Desiree Liarifa, Climate Policy Unit Researcher juga. Selamat datang Kak Fia dan Mbak Desi, senang sekali saya bisa ngobrol-ngobrol hari ini tentang deforestasi di Indonesia. Jadi pertama kita tahu kan bahwa pemerintah tetap berambisi untuk memenuhi beberapa target ketahanan pangan dan juga transisi energi lewat pembebasan lahan dan juga perluasan lahan. Jadi pertama, kira-kira kalau pemerintah tetap berambisi untuk memenuhi target tahanan pangan ataupun transisi energi lewat perluasan lahan dan deforestasi, risiko atau efek samping apa aja sih yang akan terjadi dan berdampak pada Indonesia? Mungkin dari Mbak Desi dulu. Yes, thank you Nadia. Jadi sebenarnya untuk saya ini situasi yang Indonesia sedang alami itu sebuah dilema ya. Di satu sisi ada ambisi untuk meningkatkan produksi pangan, ketahanan pangan, dan transisi energi. Tapi di sisi lain asumsi atau jalan yang diambil adalah kita harus butuh lahan yang lebih luas. Yang ujung-ujungnya perlu deforestasi. Tapi ada satu hal yang ingin saya tekankan, bahwa hutan itu bukan hanya produsen suatu produk atau komoditas tertentu, dan bukan juga suatu sistem yang sifatnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal kita tahu banyak jasa atau servis yang hutan berikan kepada kita. Tidak hanya untuk pangan dan penghijauan, tapi kanopi-kanopi dari hutan itu mengatur siklus udara, akar-akarnya mengatur siklus air dan menjaga kualitas air. Bagi yang pecinta alam atau suka hiking, hutan itu bisa jadi tempat healing. Dan pasti untuk komunitas adat, hutan itu memberi makna dan identitas bagi kehidupan mereka. Jadi untuk saya hutan itu adalah suatu ruang yang hidup dan pastinya kalau terganggu akan ada resikonya. Salah satu yang paling terlihat adalah emisi dari kebakaran hutan. Kebanyakan deforestasi itu terjadi di lahan gambut, di mana lahan ini sebenarnya sudah menyimpan karbon dan gas metan. Ibaratnya gas yang buruk ini sudah tersimpan dengan aman di lahan tersebut. Tapi dengan adanya deforestasi, kita aduk-aduk, kita acak-acak struktur tanah ini sehingga lepas kembali ke udara
gas-gas yang buruk tadi itu. Dan untuk perkebunan, biasanya setelah pohon yang ditebang-tebang, yang kita lakukan adalah menyedot air dari dalam lahan tersebut sehingga menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Dan pastinya kalau sudah terbakar, polusinya bisa sampai jarak jauh terbawa angin. Bahkan kita pun sudah sering dikomplain oleh negara tetangga. Dan pada level individu pun pasti mengganggu kesehatan dan pernapasan. Di samping itu, kalau kita menebang hutan, pasti keberagaman hayati flora dan faunanya berkurang. Setelah hutan ditebang, biasanya lahannya kan diganti untuk perkebunan dengan satu jenis pohon saja. Atau yang sering kita sebut dengan monokultur. Kalau awalnya dari hutan kita bisa memperoleh banyak macam produk seperti kayu, sumber pangan lewat buah-buahan atau obat-obatan, dengan digantinya monokultur semua itu tidak ada. Jadi mau nggak mau, kita pun tergantung dengan satu jenis tanaman dan belum tentu itu pun cocok untuk kehidupan kita. Di samping itu, ini semua juga berpengaruh pada flora dan fauna lainnya yang tadinya hidup di hutan karena mereka semua terhubung di rantai makanan. Ada juga satu hal yang kita mudah lupakan, bahwa perubahan itu juga terjadi di bawah permukaan tanah. Ketika akar-akar dari hutan alami itu diubah dengan satu jenis akar dari satu jenis tanaman saja, maka kualitas tanah pun akan berubah, simpanan air pun juga akan berubah. Dan itu semua pasti akan meningkatkan risiko bencana seperti yang nanti akan Via jelaskan. Kalau pemerintah kita tetap kekeh untuk menjalankan proyek strategis nasional ketahanan pangan ini, belum tentu tanaman penggantinya setelah deforestasi itu akan berhasil panennya. Karena kita harus tahu dulu apakah kondisi lapangan cocok dengan jenis tanaman yang akan kita tanam itu. Misalkan kalau tanaman tersebut ternyata perlu irigasi yang intensif, apakah ada supply air yang cukup? Kalau tidak, kita mau ambil airnya dari mana? Dan pasti itu akan mempengaruhi pasokan air di tempat lain. Ataupun kalau misalkan tanaman itu berhasil tumbuh, bagaimana kualitas dan kuantitasnya? Jangan sampai berhasil tumbuh tapi ukurannya lebih kecil, ataupun ukuran jumlah panennya juga tidak mencapai target. Makasih Mbak Desi atas pemaparan tadi. Dan sekarang mau beralih ke Kak Via, terutama tentang meningkatnya bencana hidrometeorologis akibat dari deforestasi. What are your thoughts on this? Ya, makasih Nadia. Jadi kalau kita lihat datanya ya, sebenarnya tren bencana hidrometeorologi itu setiap tahun semakin meningkat. Seiring dengan memang meningkatnya krisis iklim. Dan di tahun 2025 aja itu sekitar 6.800 kejadian bencana terjadi. Dengan kerugian itu kira-kira minimal 3,6 triliun itu tidak mencakup bencana di akhir tahun 2025, tahun lalu di Aceh dan juga Sumatera. Dan kalau kita lihat memang di tahun 2026 ini kelihatannya bencana ini akan semakin terjadi karena memang ada fenomena El Nino. Kalau kita lihat di Aceh dan juga Sumatera di tahun lalu, bencana itu sebenarnya kita nggak bisa melihat sebagai bencana yang pure natural disaster atau karena krisis iklim. Karena sebenarnya kalau kita lihat tren datanya secara historis itu deforestasinya sudah terjadi selama berangsur-angsur dan berpuluh-puluh tahun gitu. Dan dengan adanya deforestasi tersebut juga menurunkan resiliensi dari daerah tersebut saat terjadinya bencana. Jadi sebagai amplifier kalau bisa dibilang. Bahkan kerugiannya itu sendiri sekitar 69 sampai 200 triliun kalau dikuantifikasi. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu dilema dari sisi kebijakan ya kalau kita lihat. Karena kalau kita lihat satu sisi kapasitas fiskal daerah jelas memang kurang cukup gitu untuk menanggung beban kerusakan yang semasif itu. Dan juga butuh respons yang cepat dari pusat. Tapi kalau kita lihat juga data di tahun 2025 dan 2026, anggaran BNPB terus menerus turun gitu. Bahkan menjadi yang terendah selama 15 tahun terakhir, mencapai hanya 491 miliar. Dan sebenarnya yang lebih mendasar lagi, sebenarnya kontradiksi ini juga belum terselesaikan karena kewenangan dan izin konsesi lahan juga tersentralisasi di pusat
tapi yang sangat menanggung bebannya itu adalah daerah dan juga masyarakat lokal di daerah tersebut. Justru banyak yang harus ditanggung oleh daerah ya karena semuanya tersentralisasi. Nah, jadi kepikiran nih kalau dari sisi kebijakannya kan urgensinya udah banyak banget nih dari masalah meningkatnya bencana dan juga urgensi-urgensi lain. Kira-kira respon kebijakan apa yang diperlukan dari pemerintah? Iya, jadi pas banget nih, ini juga sesuai dengan salah satu riset CSIS yang kebetulan baru di-launching di tahun ini gitu, terkait landscape kebijakan iklim termasuk juga kebijakan-kebijakan lingkungan. Kalau kita lihat memang landscape kebijakan di Indonesia memang sudah cukup banyak, Nat, dari sisi komitmen nasional, lalu juga di dokumen perencanaan dan juga berbagai regulasi. Nah, memang yang menjadi gap itu adalah bagaimana komitmen ini ditranslasi menjadi implementasi, terutama kalau kita lihat di daerah sebagai garda terdepan dan juga implementornya. Jadi pertama temuan yang kita lihat juga adanya fragmentasi regulasi dan juga kebijakan. Salah satu hambatan yang memang ditemukan di semua level ya, baik di nasional maupun di daerah. Contohnya kalau di nasional kita sudah punya dokumen komitmen iklim seperti NDC, lalu kita juga punya dokumen komitmen untuk khusus sektor Volu, ada Volunetzing dan lain sebagainya. Namun memang tanpa adanya harmonisasi kebijakan dan juga umbrella atau payung, betul. Jadi tanpa adanya payung kebijakan tersebut, terjadi fragmentasi bahkan dirasakan sampai di level daerah gitu. Jadi kebijakan sektoral bisa saling tumpang tindih dan bertabrakan. Contohnya kalau kita lihat sektor kehutanan, izin konsesi lahan yang juga tersebar di berbagai kementerian dan lain sebagainya. Jadi ini bahkan sampai dirasakan di level daerah. Ya, yang kedua kita juga melihat adanya kewenangan yang tidak selaras dan dengan juga melihat kapasitas di daerah tersebut. Jadi misalnya pemerintah daerah itu menanggung beban dari kejadian-kejadian perubahan iklim. Namun juga beberapa kewenangan sebenarnya sudah ditarik ke level pusat. Jadi terkadang pemerintah daerah juga tidak punya ruang gerak yang cukup besar begitu untuk bisa mengelola sumber daya alam di daerahnya sendiri seperti itu. Jadi izin-izin konsesi, lahan dan lain sebagainya sebagian sudah ditarik ke level pusat seperti itu. Salah satu temuan kita juga di suatu daerah di laporan tersebut juga meng-highlight bahwa memang beberapa daerah ini menghadapi tekanan yang luar biasa, terutama jika daerah-daerah tersebut bergantung kepada sumber ekonomi yang ekstraktif. Tentunya mengkonversi lahan dan hutan untuk misalnya untuk pertambangan dan lain sebagainya. Dan di sini ditambah lagi dengan keterbatasan kapasitas di level daerah, bukan hanya soal SDM tapi juga pendanaan iklim. Jadi menghadapi dua dilema. Mereka masih bergantung kepada ekonomi yang tentunya ekstraktif, tapi mereka juga harus berkontribusi kepada target-target perubahan iklim di level daerah. Jadi tanpa adanya insentif yang juga memadai dan skema-skema insentif lainnya, pemerintah daerah juga terkadang cukup bingung untuk menavigasi bagaimana mereka bisa mencapai target-target iklim tersebut, seperti itu. Satu lagi, Nat, jadi salah satu temuan kita adalah minimnya aktor non-pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan iklim dan juga lingkungan di Indonesia. Betul banget, karena ini kan ketahanan pangan dan transisi energi itu sebuah bentuk proyek strategis nasional ya. Jadi semuanya itu kan datangnya dari pusat di Jakarta, top down. Nah, yang sering terjadi adalah partisipasi publik, entah itu dari penduduk setempat, komunitas adat, ataupun CSO atau NGO itu belum tentu ada. Kalaupun ada, mungkin hanya minim. Misalkan keputusan mengenai apakah hutannya betul-betul perlu deforestasi, dan kalau memang perlu betul deforestasi, area mana yang akan ditebang, siapa nanti yang akan mengelola lahannya, untuk komoditas apa nantinya, itu adalah contoh-contoh hal yang belum tentu didiskusikan secara publik antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Padahal tahapan konsultasi publik ini adalah tahapan yang sangat penting untuk segala bentuk proyek. Tapi yang sering kita lihat terjadi justru ketika partisipasi itu pun terjadi, sifatnya lebih tokenistik, di mana pendatang dari luar, entah itu pemerintah, NGO,
atau lembaga akademik datang ke suatu tempat, yang ada malah mereka yang ngajarin penduduk setempat. Padahal mestinya kan kita yang belajar dari mereka bagaimana mereka tergantung pada alam tersebut. Padahal banyak local knowledge ya Mbak yang harusnya Yes, bisa dan kita itu belajar. menurut saya ada wisdom yang bisa menjadi kunci segala bentuk proyek dan keberlanjutan. Nah, begitu tidak ada partisipasi publik, yang terjadi adalah konflik. Pasti akan ada perlawanan. Entah itu bentuknya sekedar protes atau tanda tangan petisi, ataupun bahkan orang-orang bisa saja memblokade lahan proyek agar ekspansi lahan tidak terjadi. Dan kita harus sadari bahwa konflik ini bukanlah sengketa tanah biasa. Karena bagi kebanyakan penduduk setempat dan komunitas adat, hutan itu adalah identitas mereka juga, yang memberikan nilai-nilai dan makna kehidupan yang sangat signifikan. Maka ketika ada kebijakan sudah diputuskan tanpa masukan dari mereka, pasti akan terjadi konflik, dan bisa saja konflik itu jadinya bertahun-tahun. Dan di sisi lain mereka pasti juga merasa terpaksa harus menerima keputusan yang sudah dibuat, padahal mereka pun tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, dari yang Mbak Desi sampaikan berarti kita perlu lebih holistik ya Mbak. Betul. Selain perlu lebih holistik, kira-kira apa aja yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar masalah-masalah ini bisa cepat terselesaikan? Oke. Untuk itu saya ingin mengajak Nadia dan Via untuk zoom out sedikit ya, dari berbagai banyak proyek yang sudah berjalan ataupun akan direncanakan oleh pemerintah. Pada dasarnya ini kan sebuah maraton ya, jangka panjang. Maka menurut saya strategi yang baik itu adalah bagian yang panjang ini dipotong menjadi bagian yang lebih kecil-kecil, tapi lebih gampang dicapai. Kita sudah lihat situasi yang terjadi di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, ataupun Papua. Ada berbagai hal yang kita sebenarnya bisa pelajari. Ketika ada proyek tidak ada partisipasi masyarakat, tentu ada perlawanan. Tanaman pengganti deforestasi pun panennya tidak maksimal. Bahkan penduduk banyak yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih jauh. Maka saya harap pemerintah pun mau dan bisa belajar dari apa yang sudah terjadi. Kebijakan, keputusan, hukum, dan regulasi itu kan buatan manusia ya. Maka menurut saya diubahlah menjadi suatu gerakan baru atas dasar keadilan, agar manfaatnya tidak hanya kaum elit yang bisa rasakan. Nah, yang sering terjadi adalah justru mereka yang hidupnya sangat tergantung dengan alam, malah menjadi lebih rentan ketika suatu kebijakan itu sudah difinalisasi. Dan kebijakan saya harap juga tentunya lebih kritikal terhadap isu-isu ekologi. Yang namanya alam, dari titik tertinggi di atas gunung sampai titik terdalam di bawah lautan, itu semua kan terhubung. Jadi ketika ada suatu lingkungan yang terganggu, pasti efeknya akan kemana-mana. Memang dalam tata kelola alam ini, entah itu hutan atau laut atau perkebunan, memang tidak gampang melihat banyak faktor elemen di alamnya sendiri dan para pemangku kepentingan. Tapi saya rasa kalau ada sistem akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, itu adalah bukan suatu hal yang mustahil. Jadi saya masih ada harapan bahwa kita bisa menuju program yang lebih baik. Sangat menarik Mbak Desi tentang apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah secara domestik. Dan melihat apa yang tadi dibilang, sepertinya banyak opportunities yang muncul juga untuk Indonesia bisa tangkap. Mungkin dari Kak Fia, apakah ada insight tentang apa aja sih cara Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk bisa bikin panggung Indonesia ke depannya untuk kebijakan yang berhubungan sama deforestasi? Ya, makasih Nadia. Mungkin kita sedikit zoom out lagi ya, dan menggeser perspektifnya tadi untuk melihat bagaimana opportunity di luar sana. Jadi mungkin saya ingin coba highlight dua hal gitu ya. Yang pertama adalah potensi dari carbon market sendiri. Karena memang Indonesia itu punya comparative advantage yang bahkan terbesar di Asia Tenggara, terutama dari nature-based solutions, tentunya hutan dan juga blue carbon seperti itu.
Dan di sini kita melihat bahwa opportunity ini masih sangat undertap dibanding contohnya sektor energi. Padahal potensi pasar karbon di Asia Tenggara ini bisa mencapai 3 triliun dan Indonesia ini seharusnya menjadi supplier terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun memang kalau kita melihat kondisi pasar karbon di Indonesia, rata-ratanya itu sendiri kira-kira 1 ton itu sekitar 67.000 atau sekitar 4 US dollar gitu. Berarti kalau dibandingin sama negara lain, kita tuh termasuk rendah, sedang, atau gimana tuh Kak? Iya, Indonesia termasuk cukup rendah. Mungkin yang rata-rata pasar di internasional sukarela sekitar USD 9 ke atas lah ya. Jadi memang di sini kita perlu lihat bahwa kalau harganya serendah itu, berarti carbon market ini sendiri kurang bisa memberikan insentif kalau dibandingkan dengan nilai ekonomi yang didapatkan dari hasil konversi lahan. Nah ini terkait insentif inilah yang kita perlu lihat bagaimana supaya kompetitif, karena kalau tidak dengan mengkonversi lahan mungkin memang nilai ekonominya jauh lebih besar daripada $4 tersebut. Yang kedua, kalau kita lihat tren di global ini mulai banyak regulasi-regulasi yang mensyaratkan komoditas-komoditas tertentu itu deforestation free, seperti contohnya EUDR. EU Deforestation Regulation Act itu ya? Betul. Kalau itu apa aja sih komoditas yang diatur? Iya, jadi sebenarnya ada cukup banyak komoditas-komoditas di Indonesia yang terpapar dan terekspos dari regulasi ini. Kurang lebih 25% dari total nilai perdagangan Indonesia ke EU. Dan di sini yang cukup rentan itu di Indonesia ada sawit dan turunannya, terus juga kopi, dan juga kakao. Dan ini komoditas-komoditas di mana memang Indonesia punya comparative advantage gitu. Selain punya comparative advantage, di sini komoditas-komoditas tersebut Indonesia itu sangat bergantung kepada smallholders, di mana pada akhirnya yang terdampak dari regulasi ini artinya adalah smallholders. Dan kalau kita lihat terkait gapnya, sekitar 2,6 juta petani di Indonesia ini belum siap dan kurang dari 1% smallholders yang sebenarnya sudah memenuhi standar dari traceability. Jadi mereka harus menyiapkan standar-standar yang diterapkan oleh EUDR ya, yang lebih stringent, yang lebih ketat dibandingkan sebelum adanya EUDR. Mungkin beberapa contohnya itu kayak yang saya pernah dengar ya, mereka harus tagging geolokasi dari mana lokasi komoditas itu dipanen ya. Dan saya dengar itu juga berdampak pada apakah tracing nantinya dari EU bisa melihat juga apakah komunitas ini berasal dari lahan yang deforestasi atau tidak. Nah, hal-hal seperti itu ya yang tadi kata Kak Fia, smallholders akan terdampak dan juga butuh asistensi dalam bisa menggapai standar-standar itu. Iya, betul, betul sekali. Dan itulah sebenarnya yang mau saya highlight, bahwa ini bisa menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola di Indonesia. Karena Indonesia sebenarnya sudah punya berbagai national traceability system, tapi bagaimana misalnya traceability system tersebut juga diakui secara internasional. Bagaimana itu sebenarnya bisa di-leverage lebih jauh dan digunakan oleh smallholders. Dan ini sebenarnya juga suatu peluang, Nat, karena dengan comply dengan regulasi tersebut juga akan membuka akses pasar Indonesia ke pasar yang lebih luas dan juga green premium seperti itu. Sama seperti kalau misalkan beli coklat dari Eropa ya, kadang saya suka lihat ada logo kecil, this cacao atau this chocolate is deforestation free atau it is made with fair trade regulations. Nah, itu ya yang mau dicapai oleh EUDR supaya bisa memastikan komunitas yang rentan deforestasi ini bisa dipertahankan dan tidak berasal dari deforestasi. Menarik juga sih, dan ini jadi peluang untuk Indonesia dalam bisa meningkatkan standar dan juga traceability dari komoditasnya. Dan tentunya ada PR yang harus kita lakukan untuk sampai sana ya. Betul, betul. Dan PR-nya banyak. Ya, jadi sangat menarik diskusi saya dengan Kak Fia dan Mbak Desi hari ini. Dan jika ada satu benang merah yang dapat saya tarik, Indonesia tuh nggak kekurangan rekomendasi ataupun pengetahuan tentang deforestasi dan juga urgensinya, dan bahkan rekomendasi untuk membuat kebijakan ke arah sana untuk bisa menanggulangi. Tapi kita juga perlu paham bahwa
Yang absen dari sini adalah arsitek institusional yang tadi sempat disebut bahwa hierarki pusat dan daerah itu ada beberapa gap yang perlu diisi dan juga ada beberapa sinyal yang bertabrakan dan political will atau kemauan politik untuk bisa menyelesaikan semua ini. Dan di balik semua angka dan kebijakan tadi, ada juga pertanyaan yang terus muncul, siapa yang bertanggung jawab atas mengambil keputusan dan siapa juga yang menanggung akibatnya, sama seperti ketika konsesi hutan ditarik ke pusat, tapi yang harus menangani banjir di tingkat daerah adalah pemerintah daerah dan terjadilah ada kesenjangan di situ. Jadi selama keduanya adalah dua kelompok yang berbeda, siapa yang menanggung dan siapa juga yang menerima akibat dari deforestasi, masyarakat adat dan juga komunitas lokal hampir selalu berada di sisi yang menanggung dan tata kelola kita belum bisa disebut adil. Ya, jadi seperti yang tadi kita sudah bahas, ada beberapa peluang juga yang muncul untuk Indonesia bisa memperbaiki dari dalam, seperti meningkatkan traceability untuk menghadapi EUDR misalkan. Jadi pertanyaannya tinggal apakah kita bisa membacanya sebagai beban atau justru kita bisa melihat sebagai peluang. Terima kasih Kak Pia dan Mbak Desi sekali lagi untuk percakapan yang sangat kaya hari ini. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak CSIS Spotlight. Sampai jumpa di episode berikutnya.